Hai, welcome to Artocles. Sebagian orang percaya bahwa hutan dan gunung menjadi tempat yang menyimpan banyak hal mistis dan sampai ke bawah-bawah saat balik ke kota. Sebagian lagi skeptis karena emang tempatnya aja yang sepi makanya bikin merinding. Kisah kali ini kurang lebih berawal dari perjalanan seorang pria ke gunung, lalu ngerasa dapat bisikan aneh hingga punya obsesi ngedapetin keperawanan beberapa nenek untuk memenuhi keinginan bisikan tersebut. Tapi ini kisah nyata, bukan kisah horor. Jai Kitipan merupakan pemuda asal kota Yala kelahiran tahun 95 yang kemudian merantau ke kota Pakret, Thailand untuk bekerja pada perusahaan multimedia. Sempat balik lagi ke kampung halaman karena bapaknya sakit-sakitan pada awal 2019 yang kemudian harus menerima kenyataan sang ayah meninggal. Saat balik lagi ke Pakret, ternyata perusahaannya udah sempat menerima karyawan lain untuk menggantikan posisinya. Soalnya ditinggal hampir 2 bulan, ya kantornya tetap harus jalan. Gak mungkin tutup nungguin Jai. Ini bikin pemuda tersebut diterima lagi, namun posisinya sebagai tenaga cadangan. Seminggu cuma 3 kali ngantor. Dia sambilan di kontrakannya jualan body lotion secara online untuk menambah penghasilan. Karena masih muda, wajib cari cara buat sampingannya. Beberapa temen ngasih saran supaya open BO aja, karena dia kan berwajah tampan, badannya atletis dan sangat menarik, tapi ditolak demi menjaga reputasi dan nama perusahaan tempatnya bernaung. Saat memasuki pandemi, keuangan Jai ngepas banget, tapi nggak ada kata menyerah dalam hidupnya. Justru saat lockdown jadi makin dekat dengan penghuni kontrakan lainnya yang biasa jarang di rumah, tapi sekarang pada di rumah terus. Salah satunya adalah Gaki Aruncolt, usia 31 tahun, yang punya toko kecil penjualan ransel dan juga hobi naik gunung. Keduanya jadi akrab ngobrol berbagai hal karena sama-sama anak perantauan. Dalam masa beberapa bulan bercerita, ngebikin Jai jadi tertarik untuk bisa ikut hiking karena seumur-umur nggak pernah melakukan aktivitas tersebut. Gaki juga senang ada teman baru yang minat. Dia kenalkan dengan beberapa kawan lain yang ada di komunitas alamnya, dan ini ngeberi kesegaran baru bagi Jai. Mereka kebetulan ada rencana naik gunung ke Hang Nak di Krabi, tapi masih wajib nunggu sampai tempat itu dibuka lagi setelah pandemi. Mereka akhirnya berangkat ya pada bulan Februari 2021 dan saat di gunung itu mendadak Jai kesurupan lalu pingsan. Hingga mereka menunda pendakian dari yang seharusnya 3 malam menjadi 1 malam aja. Bahkan pemuda tersebut sempat dirawat selama 24 jam di sebuah klinik area Aonang dan mendapat peringatan keras ya dari pihak keamanan Gunung Hang Nak sebab dikira melakukan perbuatan tercela sampai-sampai si Jai kesurupan. Namun semua menolak tuduhan tersebut. Mereka tahu aturan, udah sering daki ke banyak gunung, udah senior, dan setahu pengawasan Gaki bahwa si Jai nggak pernah melakukan apa-apa yang melanggar aturan. Dia dempet terus dan banyak bertanya kalau mau ngapa-ngapain, entah apa yang terjadi. Yang pasti akhirnya mereka balik ke Pakret dan selama semingguan Jai cuma mengurung diri dalam kamar. Dia bahkan ngaku lupa apa yang terjadi dan hanya ingin beristirahat. Bisa jadi kecapean atau shock kali ya, dikira naik gunung kayak tamasya ke Ragunan. Kenyataannya cukup berat. Sebulan kemudian, Gaki cukup kaget ya saat temennya cerita waktu di gunung kemarin ada bisikan setan atau jin yang mengikuti terus sampai sekarang. Menyuruhnya untuk melakukan hubungan badan dengan 14 nenek supaya Jai bisa sehat dan menjadi kaya, minimal wanita yang udah memiliki 1 orang cucu. Agak aneh bagi Gaki, soalnya seumur-umur nggak pernah terjadi yang begini. Pernah ada yang pingsan, sakit, kesurupan, itu pun kalau berbuat aneh di gunung atau hutan. Tapi setelahnya nggak ada yang sampai minta 14 nenek. Tapi Jai bersumpah emang itu yang didengarnya dulu. Setelah balik pun sudah 3 kali dengar bisikan itu lagi. Wajib menenggak 14 keperawanan nenek-nenek. Gaki makin kacau lagi mikirnya, mana ada nenek-nenek yang perawan, apalagi minimal punya 1 cucu kandung ya. Akhirnya cuma disuruh rajin-rajin berdoa aja, dekatkan diri sama Tuhan, baca ayat suci dan jangan keseringan melamun supaya nggak kesambet. Di bulan Mei 2021, Jai memperkenalkan pacar barunya pada Gaki yang bernama Duna Promsok usia 24 yang bekerja sebagai sales properti apartemen Sampausuk.
Kebetulan juga ternyata Duna lahir di kota Ayutthaya yang merupakan kampung halaman Gaki. Akhirnya mereka bertiga jadi akrab dan suka nongkrong bareng saat sama-sama luang. Taunya si Duna malah suka sama Gaki hingga diam-diam menjalin hubungan. Ini yang kepergok sama Jaik saat suatu siang di bulan Juni, Duna keluar dari kediaman Gaki. Ketangkep basah gitu pada minta maaf, namun Jaik nggak marah. Dia rela kalau sahabat dan ceweknya saling bahagia. Mungkin emang bukan jodohnya, tapi jangan sampai hubungan pertemanan mereka putus. Harus tetap berjalan. Cukup aneh, tapi akhirnya Jaik mutusin Duna dan Duna jadian sama Gaki. Di rumah Duna juga tinggal nenek kesayangannya dari ibu bernama Enang Bonson usia 74 yang sudah diperkenalkan sama Jaik semenjak awal pacaran. Malahan sering ngobrol bareng udah seperti orang kasmaran. Itulah yang dikejar ama pemuda tersebut, karena di pikirannya akan mulai mewujudkan bisikan aneh yang meminta 14 keperawanan nenek minimal 1 cucu. Siapa tahu aja bisa beneran bikin kaya. Dia bahkan beberapa kali yang ngajak Enang untuk jalan-jalan dengan alasan mau ditraktir makan. Si Oma nggak keberatan dengan tawaran itu. Bahkan walau baru kenal 2 bulanan, kedua orang tua Duna mengizinkannya. Meski agak ngerasa aneh bagi Duna saat dirinya udah putus, masih aja Jaik suka ngajakin neneknya jalan. Tapi diizinkan karena mikir Jaik adalah seorang perantauan sendiri. Orang tuanya udah nggak ada, pasti seneng sama Enang yang dianggap sebagai nenek kandung. Sampai amukan orang tua Duna terjadi pada bulan Juli 2021 saat Enang curhat sama ibunya Duna bahwa dia diajak Jaik ke Villa Baron Hotel untuk melakukan hubungan badan. Curhat si nenek itu menyatakan kesenangan, tapi orang tua Duna ngerasa Jaik udah memanipulasi pikiran Enang sampai mau diajak berbuat tercela. Makanya Jaik dipukulin ayahnya Duna dan diancam bakal lapor ke polisi. Perdamaian terjadi karena Enang larang polisi ikut campur, soalnya dia juga suka sama Jaik. Akhirnya win-win solution. Jaik dilarang datang lagi ke rumahnya, bahkan kemudian pindah dari kontrakan lamanya. Setelahnya Jaik berhubungan dengan seorang nenek cantik usia 70 tahun bernama Fasai yang punya darah keturunan Pakistan. Fasai memiliki 4 cucu dan punya usaha makanan serta penjualan tas kulit. Hidupnya sangat bebas dan suka menyewa pria bayaran untuk memenuhi kesenangannya di atas ranjang. Hubungannya bersama Jaik cukup dekat, bahkan pemuda itu sering dikasih duit yang banyak, diajak liburan dan dibeliin apapun permintaannya. Lama-kelamaan Jaik malah jadi posesif saat Fasai juga memperlakukan pria lain dengan baik dan royal. Jaik mikir harusnya cuma dia yang diperlakukan begitu, makanya ingin mengikat Fasai lebih erat lagi, bahkan memintanya untuk jadi istri. Wanita itu agak keberatan, bukan karena nggak suka sama Jaik, tapi anak-anaknya udah nggak pengen dia nikah lagi. Selama ini juga kan ngebayar berondong mesti diam-diam. Kalau ketemu sama Jaik aja harus di hotel atau ke rumah cadangannya yang kosong. Intinya malu lah, udah tua masih niat banget pacaran, apalagi sama anak lajang. Tapi tetap aja Jaik maksa, atau dia nggak akan mau ketemu lagi selamanya. Beberapa kebersamaan Jaik bersama Fasai yang diposting ke sosial media menjadi perhatian khusus bagi sang sahabat Gaki. Makanya dia kirim pesan agar lebih berhati-hati. Jangan turutin bisikan setan atau jin yang pernah diceritakan dari gunung dulu. Harus ingat sama Tuhan dan jangan ikutin kemauan iblis. Namun yang ada Jaik ngamuk lalu marah sambil bilang sama temennya itu bahwa dia pengkhianat dan gak usah sok perhatian. Ngakunya kawan tapi pacarnya direbut. Jangan juga bawa-bawa nama Tuhan kalau dia aja suka nikung sahabat. Apa yang dilakukan semua menjadi tanggung jawabnya. Mau pacaran sama nenek-nenek, mau ikutin suara setan atau mau makan orok sekalipun bukan urusannya. Sebab ternyata Jaik pun curiga bahwa hubungannya kemarin sama neneknya Duna pasti karena Gaki ikut campur ngoceh sana-sini. Namun sekali lagi dia cuma mengingatkan karena takutnya beneran ya nyari 14 nenek kan berabe. Bisa-bisa dikeroyok sama keluarga para nenek ampe babak belur atau dilaporin ke polisi. Selama 2 minggu lebih, Jaik benar-benar gak mau menghubungi Fasai dan menolak telepon dari nenek tersebut. Dia ingin ngasih pelajaran jika Fasai masih suka jajan cowok dan gak mau menikahinya, maka bener-bener putus aja sekalian. Sementara setelah itu emang bolak-balik wanita tersebut mencoba nemuin dia di kantor dan rumahnya, tapi selalu ada aja cara Jaik menghindari. Keluar dari pintu belakang, sembunyi dan tidur di kantor ampe malam, karena mikir ya pasti nggak bakal berani si Fasai nanya-nanya dan masuk ke kantornya.
Bahkan kemudian Jaik berhubungan dengan seorang wanita lainnya bernama Monrada Sanwirat usia 60 yang merupakan leader marketing sebuah asuransi kesehatan. Kebersamaan dengan Monrada sering diposting di story sosmed hingga membuat Fasai cemburu. Perempuan itu makin takut kehilangan Jaik yang bening dan glowing serta memperlakukannya bagai ratu. Akhirnya memberanikan diri untuk kirim pesan lagi yang mengajaknya guna ketemu anak-anak biar dibicarakan mengenai hubungan mereka dan minta restu supaya bisa menikah. Udah pasti GR setengah ampun Jaik karena rencananya berhasil. Tapi nggak segampang itu juga. Dia pun ngasih syarat bahwa nanti setelah nikah, wajib diizinkan memegang salah satu toko tas dan roti milik Fasai. Jaik capek kerja kantoran dan pengen jadi pemimpin aja. Ingin ngatur usaha dan hidup layaknya seorang pebisnis hebat. Ingin dikenal sebagai pria muda sukses di usia 20-an, supaya bisa ngebungkam mulut-mulut nyinyir yang pernah menyepelekan kemampuannya. Terkhusus bosnya di kantor yang udah bikin dia jadi karyawan cadangan. Ini nampaknya sulit bagi Fasai karena kan usaha roti dan tas kulitnya juga ada campur tangan anak-anaknya. Mereka yang ngatur dan mimpin, usia mereka pun lebih tua dari Jaik. Apa nggak lebih baik jika dibiarkan aja seperti sebelumnya? Entar tetep bakal dapet jatah duit kok. Tapi Jaik merajuk lagi dan ngediamin selama seminggu sambil terus-terusan posting di story kebersamaannya bersama si Monrada yang juga duitnya banyak. Sering juga kok diajakin dinner di hotel serta restoran mahal. Kenyataannya pada Kamis 5 Agustus 2021 malah Jaik yang kesal sendiri karena nggak dapet kabar lagi dari Fasai. Nggak ada SMS, nggak ada pesan atau miss call dari wanita tersebut. Malahan satu kali saat mengunjungi klub malam bernama Remember, dia kaget kok si Fasai udah sama cowok lain yang nggak kalah tampan darinya. Ngamuk dan langsung mencecar nenek itu yang dianggap nggak tahu malu. Udah tua keriput peot masih aja suka dugem bukannya ngurus cucu. Ditarik keluar klub dan ngobrol lah mereka. Jaik bilang dia mau pacaran lagi meski nggak menjadi bos di tempat-tempat usaha milik Fasai, asalkan dapat jatah uang bulanan. Fasai bilang nanti dibicarakan karena dia udah punya cowok baru, pulang dulu aja menjernihkan pikiran. Malah setelahnya Monrada yang kecarian Jaik, bilangnya kangen dan pengen ketemu. Nenek satu cucu itu pun udah dikasih banyak janji manis yang mengenai hubungan mereka. Bahkan dia udah 5 kali memberikan kesuciannya pada Jaik dengan sepenuh hati. Sekarang si Jaik ketahuan mengejar wanita lain dan suka bentak-bentak bikin dirinya dipermainkan. Pada Selasa 10 Agustus 2021, Monrada bersama keponakannya berusia 35 tahun bernama Jack Nog mendatangi kediaman Jaik saat lelaki itu sedang makan bersama Fasai. Hati nenek mana yang gak sakit ngeliat pemandangan tersebut. Lelaki yang harusnya jadi belahan jiwa malah terlihat sedang nyuapin wanita lain di depan matanya. Jack Nog langsung memukuli Jaik dengan pentungan yang dibawa sampai pemuda tersebut babak belur. Sementara Monrada dan Fasai pun sempat jambak-jambakan karena mereka rebutan lelaki spek Siwon. Tetangga pun muncul hingga melerai kejadian ini. Jaik yang banyak mengeluarkan darah langsung dibawa ke rumah sakit Vibaram untuk mendapat perawatan intens. Namun 2 minggu kemudian berhasil keluar dalam keadaan sehat walafiat. Sementara Monrada dan ponakannya ditangkap polisi serta dikenakan sanksi pengeroyokan hingga mendapat hukuman masing-masing 3 bulan penjara. Vonisnya ringan karena saat sidangnya emang terbukti Jaik memberikan banyak janji manis dan menguras uang Monrada cukup banyak. Nyatanya baik Monrada serta Jack Nog langsung bebas hanya dengan membayar jaminan. Mengira bahwa masalah yang terjadi udah selesai ternyata salah besar. Hubungan Fasai dan Jaik tidak berjalan mulus karena anak-anak perempuan itu menolak si pemuda yang dianggap cuma ngejar harta doang. Mau kondo, lawong kerjanya aja nggak jelas dan minta banyak syarat jika ingin menikah. Sementara di lain pihak, si Fasai udah keburu jatuh cinta sama pria lain yang dilabrak di klub malam kemarin. Jadi nggak berjuang banget sama hubungannya. Jaik makin stres dan mulai datang pada Gaki bolak-balik minta saran supaya bisa ngedapetin Fasai karena duitnya banyak. Gaki malah makin cuek. Jumat 29 Oktober 2021 saat mau masuk ke dalam rumah sewanya, Jaik diserang oleh orang berbaju hitam dengan menggunakan pisau ke arah perutnya sebanyak 27 kali. Saksi menyatakan sempat melihat bentuk tubuh si penyerang namun lebih fokus menyelamatkan Jaik. Kenyataannya kali ini nyawa pemuda itu tidak selamat hingga menghembuskan nafas terakhir di usia yang ke-26 tahun. Sementara dari keterangan saksi lain dicurigai bahwa sosok yang melakukan itu masih orang yang sama, yaitu Jack Nog, ponakannya Monrada.
Penelusuran diikuti, dan lelaki ini nggak memiliki alibi yang kuat saat bilang dia di rumah aja waktu kejadian Jumat malam tersebut. Khususnya ditemukan tapak bekas sepatu di TKP yang cocok dengan tapak sepatu yang ada di rumahnya. Begitu juga sidik jari dan DNA-nya. Makanya dengan resmi Jack Knox pun menjadi tersangka atas penghabisan nyawa Jake. Sang pengacara Atirats menyatakan memang Jack Knox punya dendam dengan Jake mengenai apa yang terjadi 2 bulan sebelumnya. Lelaki itu sangat sayang sama bibinya karena dari kecil udah diurus serta dinafkahi oleh Monrada. Awalnya sempat ngasih saran agar nggak berhubungan sama Jake karena pasti cuma ngejar harta doang. Tapi yang namanya perempuan lapar kasih sayang, didatengin yang ganteng dan diiming-imingin kebahagiaan pasti tergoda. Jack Knox marah lah, udah jadi tugasnya menjaga sang bibi karena anak kandung Monrada tinggal di Bangkok, jauh. Bibinya ampe nangis dan guling-guling di lantai saat tahu bahwa Jake telah mencampakkan dia setelah banyak keluar uang, wajib dikasih pelajaran. Ternyata kemarin dipukul pakai pentungan dikira bakal koit. Masih selamat rupanya. Sekarang tantenya sakit-sakitan terkhusus setelah persidangan dulu. Jack Knox belum selesai. Dia cari lagi Jake dan kali ini berhasil nungguin di depan rumah pemuda itu saat sepi. Menyerang sampai beneran kehilangan nyawa. Namun mau dipastikan bahwa tindakan yang sekarang tidak diketahui Monrada karena perempuan itu sedang berada di ruang perawatan Rumah Sakit Krung Thai. Sampai pada hasil keputusannya per hari Selasa 18 Januari 2022, akhirnya hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Nonthaburi menyatakan bahwa Jack Knox Sanwirat bersalah atas penghabisan nyawa Jake Kitipan dengan penuh perencanaan. Lelaki berusia 36 itu pun mendapat hukuman 25 tahun kurungan dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 15 tahun penjara. Dalam sidang kemarin sebenarnya semua teman datang ya untuk ngasih kesaksian termasuk Gaki. Dia bahkan cerita banyak mengenai bisikan yang pernah diceritakan oleh Jake. Tapi nggak tahu itu beneran atau cuma bualan semata untuk mengejar harta. Bahkan Nenek Fasai dan Nenek Enang juga datang yang memberi kesaksian dan bilang Jake ini bolak-balik minta uang dalam jumlah besar karena ingin dibilang sukses di usia muda. Itu juga yang menjadi pertimbangan Fasai karena mikir Jake nggak pernah cinta sama dia, pasti cuma mau duit. Akhirnya ditinggal perlahan lalu meminta maaf sama Monrada atas jambak-jambakan yang pernah terjadi. Bagaimana menurut kamu? Apakah yakin Jake dapat bisikan setan atau jin untuk menghisap 14 keperawanan nenek-nenek? Atau modus doang supaya bisa dapat harta banyak? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2, dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita, supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.